Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina Muhammadin Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ashabir rizqi wal hanan. Wa ba'd, faya ahlal Quran, ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaah yang telah hadir membersamai kajian kita, baik offline berada langsung di sekitar Masjid An-Nur ini, pun demikian yang online terhubung dari berbagai belahan tempat saat ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata amin itu artinya permohonan agar supaya apa yang diharapkan dikabulkan. Amin itu maknanya setara dengan istajib, mohon kabulkan ya Allah. Tapi letak amin itu diawali dengan komitmen, hak dan kewajiban. Kalau di Al-Fatihah itu hak dan kewajibannya letaknya di ayat yang kelima itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita meminta sesuatu itu nasta'in, permohonan kita kepada Allah. Tapi nasta'in, apa yang kita minta itu bisa diwujudkan kalau didahului dengan kewajiban yang kita tunaikan. Na'budu. Karena itu hadits qudsinya berbunyi ketika kita mengucapkan حدثنا قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي على نصفين. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berfirman dalam hadis qudsi, Qasamtu shalah baini wa baina abdi ala nisfaini. Aku bagi hak dan kewajiban dalam salat itu kepada dua bagian. Jadi ada yang menjadi hak Allah kepada hamba, haqqullahi 'alal ibad, ada yang menjadi hak hamba kepada Allah. Jadi hak Allah kepada kita, kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada Allah, hak kita dari Allah nanti menjadi kewajiban Allah untuk menjawab apa yang kita harapkan. Idza qala al-'abdu, dan ini akan dimulai komitmen ini ketika hamba mulai mengucapkan dalam salatnya masuk pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Ketika hambaku mulai berkata dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, maka itu dijawab oleh Allah. Karena itu kalau sedang sholat, betul-betul rasakan pada semua bagian tubuh kita, baik itu jasmaninya, rohaninya, ataupun aklaninya. Posisikan betul-betul kita itu sedang diperhatikan oleh Allah. Bahkan dijawab. Itu yang disebut ihsan. Nanti dalam sholat itu ada dua kondisi. Ada yang ingin dilihat oleh Allah Khaliq, ada yang ingin diperhatikan oleh makhluk. Yang ingin dilihat oleh Allah itu orangnya namanya muhsin, perbuatannya disebut dengan ihsan. Yang ingin diperhatikan oleh orang-orang lain
selain Allah oleh makhluk, itu disebut riya namanya. Itu yang sholatnya tidak memiliki nilai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang lalai dalam sholat. Kenapa lalai? Alladzina hum yura'un. Karena seharusnya sholat yang ditunaikan itu dia merasakan sedang menghadap Allah dan diperhatikan oleh Allah. Tapi motifnya berubah, ingin diperhatikan oleh orang lain. Karena tahu ada atasan itu ke masjid, maka dia pun ingin dilihat oleh atasan bahwa dia pun sholat. Karena tahu calon mertua itu ke masjid, maka dia gemar ke masjid. Supaya terlihat oleh calon mertua bahwa dia mendekati kesolehan gitu kan. Nah itu riya namanya. Sebaliknya, apa yang dikerjakan untuk dilihat Allah saja. Baik itu dalam salat, baik itu dalam sedekah, baik itu dalam puasa, itu disebut dengan ihsan. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, yang kemudian dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam salah satu risalah kitab beliau disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 42 hadis, letaknya pada hadis yang kedua. Qala an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا يسأله فيصدقه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت يسأله فنعجبه فيسأله فيصدقه عجبنا عنه يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان قال الإحسان perhatikan أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Jadi orang ihsan itu menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Anta'budallaha, engkau menjadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Karena kalau baca terjemah biasa, terjemahnya begini, engkau beribadah kepada Allah. Tuh. Beda nggak artinya? Engkau beribadah kepada Allah dengan engkau menjadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Jadi bukan hanya sholat saja, bahkan bangun tidurnya sudah ibadah, makannya ibadah, berpakaiannya ibadah. Ya, karena memang kita diciptakan untuk ibadah. Kalau ada satu detik pun berlalu dalam kehidupan tidak menjadi ibadah, maka rugi itu. Nah, itu yang dimaksud surah ke-103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Amilus shalihat itu ibadah. Jadi kalau sudah diberikan kesempatan waktu asar untuk beraktivitas 24 jam dalam sehari, ada 1 jam nggak jadi ibadah, itu rugi. Karena nggak punya nilai saat pulang. Dunianya mungkin dapat, tapi dunia saja. Ketika meninggalkan dunia itu tidak punya nilai, value akhiratnya tidak ada. Gitu ya? Karena itulah Allah menegaskan di Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali, perhatikan terjemahannya, untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Jadi ibadah itu tidak akan ketinggalan dunia. Kalau minum ini kan dampak dunianya menghilangkan haus kan? Fungsi minum itu menghilangkan apa? Haus. Nah, sekarang dampak akhiratnya apa dari kegiatan minum ini?
Kan harus punya nilai akhirat. Kalau enggak, bagaimana pulang ke akhirat mendapatkan bekalnya? Maka kegiatan ibadah itu menjadikan minumnya tetap punya fungsi dunia menghilangkan haus. Ada tambah berkah di dalamnya. Berkah itu ziyadatul khair. Bertambah nilai kebaikannya. Artinya, minuman yang dikonsumsi ini akan berproses di dalam tubuh menjadi energi yang membimbing atau memberi kekuatan kepada orang yang meminum itu untuk berbuat baik. Itu yang disebut minuman berkah, makanan berkah. Karena itu kita sering dengan sedikit tapi berkah. Maksudnya sedikit jadi energi menggerakkan kita berbuat banyak kebaikan. Itulah berkah. Nanti ketika kita meniatkan ibadah, niat itulah yang kemudian dituliskan menjadi nilai akhirat. Itu yang disebut hasanah namanya, yang pernah saya jelaskan. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ya, kalau kita kerjakan itu, kita misalnya ambil rumus Nabi. Idza quddimat ta'amu, ya, apabila hidangan itu telah ditampilkan, baik makanan, minuman dan sebagainya. Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, ambil. Ya, thumma sammillah au qul bismillah, ya, au qul bismillahirrahmanirrahim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum diminum sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, atau paling singkat bismillah. Nah, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadikan aktivitas minum menjadi ibadah. Itu yang menjadikan tertulis nanti 10 kebaikan. 10. Nah, 1, 2, 3 sampai 10 itu namanya ajrun. Jadi amal soleh itu mendatangkan ajrun. Akumulasinya disebut dengan hasanah. Ajrun itu bahasa kitanya pahala. Ya, pahala melekat kepada amal ketika amal itu menjadi ibadah. Amal yang menjadi ibadah disebut dengan amal soleh namanya. Maka kembali Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kabira hasanah di surat Al-Kahf. Kalau belum hafal jangan maksa. Ajran kabira. Baik. Antum baru di An-Naba, sabar ya. Baru 5 lagi. Ya, alhamdulillah. Nah, maka kembali hak dan kewajiban. Ya, saya ingin balikin lagi ke apa yang tadi telah kita mulai. Anda kan tadi katakan saat kita berdoa, Anda katakan amin. Lalu saya katakan amin itu setara dengan makna istajib. Istajib itu bisa muncul kalau ada hak dan kewajiban. Tadi kita masuk idza qala al-'abdu, kalau hamba berkata dalam hadis qudsi tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya berikan satu rahasia besar ya. Tapi tolong janji. Di antara kita saja di sini ya. Ya, sepakat? Kalau begini cara sholatnya, tuntas semua persoalan. Saya ulang ya. Kalau begini cara sholatnya, seperti yang diisyaratkan Al-Quran dan ditunjukkan oleh Nabi, tuntas semua persoalan. Dan doa cepat terkabul. Doa cepat terkabul. Maka yang harus dilakukan, isyarat di hadits qudsi ini, ketika sudah mulai menghadap kiblat dan sudah mulai bertakbir, hadirkan sifat ihsan itu. Rasakan betul-betul diawasi oleh Allah. Jadi bukan sekedar menghadap ke arah kiblat, tapi nasnya memberikan kesan bahwa Allah itu mengawasi, bahkan menjawab setiap kalimat kita. Menjawab setiap kalimat. Jadi begitu kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Nabi SAW, qala Allah azza wa jalla hamadani abdi, hambaku sekarang sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika seorang hamba mulai berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab lagi,
asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan, ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan jika hamba berkata iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang ini betul-betul hamba hanya fokus menyembahmu saja. Hanya engkau yang hamba sembah. Hanya engkau yang hamba pertuhankan. Hanya kepada engkau hamba mengabdi. Abdi itu kan dari kata abdun. Mengabdi itu menghamba. Ya, sepenuhnya. Dengan penuh segala ketaatan, kekuatan, dan aspek-aspek yang lainnya. Lalu kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hamba seperti engkau telah ketahui ya Allah, hamba memiliki permohonan, hamba punya persoalan dalam kehidupan, dan hanya kepada engkau hamba memohon solusi. Gitu. Jadi dasar kita diperintahkan sholat bukan sekadar terhubung dengan Allah, tapi untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat pertama yang Allah berikan dalam sholat, ini rahasianya. Rahmat pertama yang Allah berikan dalam sholat adalah menuntaskan persoalan yang kita rasakan dan dibawa dalam sholat. Karena itu panggilan perintah sholat pertama dalam Al-Quran itu adalah mencurhatkan persoalan yang kita rasakan sebelum sholat. Itu ada di Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, dan tidak ada yang tidak punya persoalan, setiap kita pasti punya masalah. Tadi sholat subuh tidak? Tadi. Kalau saya waktu subuh tuh sholatnya tuh. Baik, saat tiba waktu subuh 4:06 sholat subuh kan? Baik, dari subuh ke sekarang jam 8:10 ada masalah nggak? Pasti ada, nggak mungkin orang hidup nggak punya persoalan. Wajah-wajahnya kelihatan, pasti ada. Nah, dari subuh ke zuhur itu sejatinya kita diminta datang menghadap Allah. Ada masalah apa? Dan Allah sudah maha tahu dengan itu semua. Cuma kan kita dituntut untuk menunjukkan pengabdian kepada Allah. Hamba bukan kamu. Itu maksudnya. Ketika kita menyatakan kami hamba ya Allah, lalu kita sujud, ruku', sujud, bahkan sebelum ruku' dan sujud diapresiasi. Dalam berdirinya pun ketika datang menghamba itu diapresiasi. Pemberian pertamanya rahmat. Karena itu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika akan mengabulkan, rahmat Allah diberikan. Perhatikan jawaban hadis qudsinya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apapun yang ia minta sekarang aku akan kabulkan sepanjang bermaslahat itu untuk hidupnya dunia akhirat. Dan ini yang menjadikan Nabi Zakaria memanfaatkan momentum berdiri dalam sholat ini, minta kepada Allah bahkan yang mustahil menurut manusia. Dihukumi istri beliau menofus dan mandul, tak mungkin punya keturunan, maka meminta dalam sholat dalam keadaan berdirinya. Begitu benar permintaannya, dan itu diviralkan untuk kita ikuti kemudian. Maka apa yang terjadi? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun. Qa'imun itu berdiri. Ya, masih berdiri, belum selesai salatnya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Jadi baru selesai doanya di ayat 38 surah Ali Imran, baru selesai doanya langsung turun jawaban. Nah, itu kemudian yang kita katakan dengan amin. Jadi amin itu ada komitmen dulu.
Tadi di awal saya katakan semoga kita dirahmati dan diridhai. Anda katakan amin. Apa usaha Anda untuk mendapatkan rahmat itu? Jadi kalau tidak pernah ada usaha, tapi amin sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Sehari lagi buat taubat kita bahwa selama ini ada yang tidak tepat gitu. Apa usahanya untuk mendapatkan ridha Allah? Anda ingin mendapatkan ridha Allah, tapi Anda bekerja di tempat yang tidak diridhai Allah. Anda ingin mendapatkan rahmat Allah, tapi Anda berperilaku yang jauh dari rahmat Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Nah, ini yang kita koreksi pertama kali. Karena itu sebelum kita memulai, ini majlis insya Allah penuh dengan rahmat dan ridha Allah, yang bahkan diperintahkan pada malaikat untuk bisa menghadirkan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Allah memerintahkan pada para malaikat kepada setiap orang yang akan menuntut ilmu, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepada mereka. Siapa yang diridhai itu adalah orang-orang yang meniatkan ikhlas karena Allah dalam pembelajarannya. Maka mari kita mulai pelajaran kita dengan terlebih dahulu memperbaiki niat kita, mengikhlaskan hati kita, duduk yang nyaman, yang tenang, simpan handphonenya, mari kita fokus dan lihat apa yang akan kita pelajari. Sudah siap? Baik. Tadi muqaddimah ya, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki ayat yang selanjutnya dari yang telah kita mulai di pertemuan yang lalu, ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya. Sekarang kita akan masuk kepada ayat yang ke-6 dan selanjutnya. Kita bacakan bersama-sama dulu Quran surah ke-78 An-Naba dari ayat 1 sampai 5. Sudah dites tadi saat masuk? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Jadi maaf, lidah bagian depan gigit sedikit. Thumma ya, thumma. Baik. Jadi kalau enggak digigit sedikit, ini untuk latihan. Misalnya itu sin, jadi sin. Kalau jadi sin artinya racun. Ya, sumun itu racun. Ya. Kalau pakai sod, itu tuli. Ya, kalau pakai tha thumma itu kemudian, lalu. Kalau thamma dhammahnya jadi fathah, itu di sana. Muta'in thamma amin. Itu pakai tha, pakai fathah.
Ingat ya. Jadi beda kita mengucapkan, bukan kita. Ada beda yang mengucapkan, saya nggak ikutan maksudnya. Kalau ada beda yang mengucapkan, kemakna akan berpengaruh. Misal begini, Al-Fatihah ayat kedua, ini sering kali juga didapati, kita berusaha ya, menunaikan dengan benar. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai ain. Itu alam, jam'ul jama' dari alam, itu alamin. Semua alam. Tapi kalau hamzah yang dibaca kan bukan ain, dari a, jadi a, itu sakit namanya. Di Tuhan orang-orang yang sakit. Ya? Nah, itu keliru nanti dalam makna. Maka di sini ta gigit, kemudian thumma. Baik. Thumma kalla saya'lamun. Baik. Sadaqallahul azim. Ini yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, 5 ayat dari surah An-Naba. Secara ringkas dan mendalam telah kita kaji di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa surah ini memiliki nama yang viral dikenal dengan An-Naba, dan juga ada 3 nama lain. Jadi kalau nanti ngaji di kitab-kitab tafsir manapun, itu nanti yang viral tentang nama surah ini ada 4 nama. Berapa nama? 4 nama, dan semua terambil nama itu dari lafaz-lafaz ayat Al-Quran yang terdapat di surah An-Naba ini. Yang pertama ada disebut dengan An-Naba. 1, ini yang paling viral. Surah apa? An-Naba, terambil dari kalimat Anin Naba'il Azim. 1. Yang kedua disebut juga dengan surah Amma. Amma, terambil dari ayat yang pertama, amma yatasa'alun. Ingat baik-baik ya. Yang ketiga disebut juga dengan surah Tasa'ul. Apa namanya? Tasa'ul, terambil dari kalimat yatasa'alun. Apa? Yatasa'alun. Yang keempat disebut juga dengan mu'sirat. Apa? Mu'sirat. Nanti kita lihat di ayat yang ke-14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Jadi itu 4 nama yang melekat kepada surah ke-78 ini. Ini yang saya lengkapi dulu sebelum kita masuk pada ayat yang ke-6. Jadi saya tegaskan lagi, ada berapa namanya? 4. 1 apa? An-Naba. 2 apa? Amma. 3 apa? Tasa'ul. 4 apa? Nah, kenapa yang dipilih cuma 4 lafaz ini? Kenapa nggak disebut surah Kalla misalnya? Kenapa nggak disebut surah Saya'lamun? Kenapa 4 yang dipilih ini? Nah, ini menjadi menarik karena ternyata dari 4 nama ini ada isyarat-isyarat yang istimewa, yang mewakili memang inti dari surah yang akan dibahas ini. Yang pertama disebut dengan An-Naba, berita agung, untuk memberikan kesan bahwa semua yang disampaikan dalam Al-Quran itu isinya memang agung, isinya istimewa, tak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena memang ini istimewa, firman Allah, dan semuanya, lafadznya, kalimatnya, bacaannya, kalau disebut bacaan sampai ke suaranya, ya, sampai dengan maknanya, dan sampai dengan pedomannya, semua istimewa. Jadi nggak pernah ada yang sama. Saya pernah sampaikan kan di pertemuan-pertemuan yang lalu, satu-satunya lafaz yang terjaga, kalimat-kalimatnya
Ya, bahkan setiap hurufnya sejak mulai itu difirmankan dan turun kepada Rasulullah 15 abad yang lalu sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, sampai nanti terjaga ya sempurna, itu hanya Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an. Satu-satunya yang ketika dibacakan menghadirkan getaran dalam jiwa. Pernah dengar orang baca Al-Qur'an hati kita bergetar, tiba-tiba terbawa haru, tiba-tiba menangis, tiba-tiba ingin dekat dengan Allah? Itu hanya Al-Quran. Dan dahsyatnya, dengan semua keistimewaan itu, setan mencoba mengganggu. Hanya Al-Quran yang ketika Anda baca dengan sungguh-sungguh, itu pasti dibelokkan oleh setan. Makanya satu-satunya bacaan di muka bumi yang baru baca itu Anda bisa cepat ngantuk, itu cuma Al-Quran. Silakan kalau nggak percaya. Anda baca Al-Quran 1 jam 2 jam, Al-Quran ya, Al-Quran 1 jam 2 jam Anda baca itu bisa tahan tuh ya. Tapi baca Al-Quran 10 menit itu bisa begini-begini tuh, dan bisa cepat selesai karena memang ada setannya. Dan bacaan yang ketika dibaca menjadi ibadah itu hanya Al-Quran, hanya Al-Quran. Karena itu disebut naba, karena semua yang terkandung di Al-Quran itu agung. Nah, biasanya begini yang ingin saya katakan, maaf ya, ini kita bicara adab dulu untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Maaf sekali, kalau Anda ingin bertemu dengan sosok yang istimewa, yang agung, itu penampilan itu dijaga nggak? Ya, diperbaiki nggak? Pakai baju yang biasa atau yang istimewa? Kalau ibu nih Bu, punya koleksi yang istimewa, disimpannya di tempat biasa, tempat istimewa. Ya. Ibu punya emas misalnya 10 kilo, kan? Ya, Mas Anton. Ibu simpan di tempat biasa atau yang istimewa? Hah? Ditutup atau dibuka? Ditutup, baik ya. Disayang-sayang atau dibuang? Tuh, kan? Dan Al-Quran itu disebut naba. Emas nggak pernah disebut naba. Manusia seagung-agungnya, kan? Jika dia tidak mendapatkan tugas khusus dari Nabi, dari Allah, tidak mendapatkan tugas khusus dari Allah menjadi Nabi, tetap statusnya insan, manusia. Tapi kenapa kita menghadapi sosok manusia yang biasa, namun kemudian mendapat kedudukan dan terhormat, penampilan itu begitu indah? Kenapa ketika dititipkan barang-barang yang terasa istimewa, padahal dunia yang ketika wafat pun Anda tinggalkan, begitu Anda jaga dan ditempatkan di tempat yang sangat mulia? Al-Quran itu, bukankah itu akan memberikan dampak kepada kita sampai meninggalkan dunia? Bukankah itu yang menjadikan kita terhormat di hadapan Allah? Bukankah itu yang menjadikan seorang hamba mendapatkan mahkota utama? Bukankah itu yang menjadikan seseorang mendapatkan kesempatan memberi syafaat untuk keluarganya? Jadi kalau barang dunia saja begitu diistimewakan, kenapa Al-Quran yang mulia dan agung tidak kita istimewakan? Betapa banyak saya sering kali bersedih melihat seseorang menempatkan Quran di tempat-tempat tidak terhormat, penuh dengan debu. Tidak perhatian ketika mulai jilidnya terlihat mulai lapuk dan sebagainya. Di mana penghormatannya? Padahal Anda katakan itu naba'ul azim, sesuatu yang agung, yang tinggi. Kenapa ketika baca Al-Quran senyamannya saja? Mana adabnya? Anda menghadap orang tertentu yang terhormat, kata-kata Anda dijaga. Tapi kenapa ketika baca Al-Quran gak mau belajar untuk membaca dengan benar? Anda mau ngasih pidato dalam peresmian, dalam promosi jabatan, latihan Anda tiap malam supaya nggak salah bicaranya. Padahal bicara Anda di hadapan manusia. Kenapa ketika Anda membaca Al-Quran dan itu didengar oleh Allah, disaksikan, dilihat, diberi pahala, kenapa nggak dipelajari cara bacanya dengan benar? Dan ketika dibaca dengan benar pun ke hati kan ada dampaknya, ke jiwa ada ketenangannya. Untuk yang betul-betul membuat jiwa Anda tenang, kenapa tidak serius? Tapi untuk sesuatu yang urusan dunia yang belum tentu memberikan solusi, kenapa begitu diburu? Memang tidak salah. Berlatih itu tidak salah. Bagus, benar.
Tapi menghormati apa yang bermanfaat untuk kita, itu lebih mulia. Maka ketika Anda menyebutkan surah An-Naba, bukan sekedar namanya, tapi ada pesan di balik itu, agungkan Quran sebagaimana Allah telah mengagungkannya. Beradab ketika membaca Al-Quran sebagaimana Nabi pernah menyontohkannya. Kok bisa ada pegang mushaf sambil telonjoran, kadang ditaruh di atas kakinya, ya, kadang bertelekan, kadang santai, kadang bawanya nggak pakai adabnya, ada yang bawa cuma begini saja, tidak. Ya, Quran itu akan melahirkan penghormatan kepada orang yang menghormati Qurannya. Dulu saya masih lihat anak-anak tuh bawa mushaf tuh begini gitu, ya, simpan tempat terhormat. Sekarang Masya Allah. Dan mohon maaf ya kepada teman-teman yang di percetakan mushaf itu, ya, kalau bikin cetakan mushaf jangan yang aneh-aneh. Saya suka perhatikan ada tuh bentuk mushaf yang cetakannya dibawa kayak dompet, dikasih begini, dibawanya begini gitu, ya, macam-macam. Nah, ini perlu belajar dulu pertama kali tentang adab dan fikihnya. Begitu Anda mengagungkan Quran, maka Quran akan balik mengagungkan siapa yang mengagungkannya. Itu sudah rumusnya. Itu sudah rumus. Paham sampai sini? Itulah Naba. Jadi bukan sekedar berita di surahnya saja, tapi memberikan kesan keagungan. Menghormati Quran, maka Allah akan mengangkat kita di atas derajat orang-orang yang tidak biasa. Ya, satu. Dua, amma. Disebut dengan amma bukan sekedar menunjuk kepada pertanyaan yang didiskusikan dari surah ini, tapi juga memberikan kesan bahwa ini surah membuka juz yang umumnya akan mudah dipelajari dan dikenal oleh orang-orang Islam pada umumnya. Makanya kalau ada orang belajar ngaji ingin menghafal, bukankah memulai dari juz amma? Ya kan? Dari juz amma, juz 30 kan? Ya, dari amma yatasaalun sampai minal jinnati wan. Nah, kadang-kadang kan menghafalnya dari belakang dulu kan? Ya kan? Ya, ini kan surah paling favorit di muka bumi, 3 qul terakhir kan? Ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Nah, tapi ketika menjadi satu juz dimulainya dari amma yatasaalun. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda kelak menjadi imam. Halo? Kelak menjadi imam, khususnya dalam sholat, kan ada sunnahnya menghadap ke belakang kan? Ya kan? Yang saya maksud menghadap ke belakang tuh begini. Ini arah kiblat, sebelum menjadi imam tuh menghadap dulu. Dan ini bukan formalitas. Sering saya tekankan, menghadap itu bukan formalitas, lantas Anda langsung mengatakan istau, istaqimu, selesai. Tidak. Lihat wajahnya. Wajah-wajahnya lihat. Adakah wajah orang transit yang bukan penduduk lokal? Makanya sholatnya disebut jamaah. Jamaah itu punya sifat jamaah. Jamaah itu bukan sekedar menghimpun, kenali siapa yang datang berhimpun itu. Harus kenal. Makanya kalau orang berjamaah, itu pasti saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saya tidak ingin terjadi ada orang bahkan sekomplek di sini sholat tapi nggak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Setelah itu saling bersinergi. Setelah berkenalan, saling bersinergi. Mungkin ada yang merasa kekurangan, mungkin ada yang sakit, ketemu dengan yang dokter, diberikan solusi. Ya, ada yang punya ilmu, ada yang punya pekerjaan, ke lapangan, bertemu dengan yang belum pernah punya pekerjaan atau sedang mencari-cari dapat solusi. Itulah jamaah. Ya, tapi terkait dengan bacaan sholat dilihat, nanti kelihatan wajah-wajahnya. Oh, ini wajah kuliah, ini wajah Al-Kautsar, ini wajah Ad-Duha, ini wajah Al-Baqarah. Ya, ambil yang tengah-tengah nanti. Ya, jangan sampai Anda pukul rata karena baru khatam Al-Baqarah, Baqarahan gitu kan. Begitu selesai, Assalamualaikum, nengok bubar semua hilang. Ya, itu pernah kejadian di era Nabi seperti yang pernah saya terangkan. Jadi ketika berbalik, lihat. Setelah kemudian melihat, nah umumnya, orang-orang saat ini umumnya, masyarakat Islam pada umumnya, itu sudah familiar dengan surah di juz Amma. Maka dari Amma ini di surah An-Naba sampai dengan An-Nas itu mudah kemudian untuk kita pilih kalau mengalami kondisi yang seperti itu. Kecuali kalau Anda berimam misalnya,
Atau Anda menjadi imam di tempat yang sudah terbiasa mengaji Quran. Di pesantren hafalan yang murajaah, silahkan senyaman yang Anda bacakan. Jelas sampai di sini? Jadi kata amma bukan hanya menunjuk kepada diskusi yang ada di ayat ini, tapi memberikan isyarat tentang keumuman juz yang dimulai dengan surah An-Naba atau surah Amma yang mudah dikenali. 3 disebut juga dengan tasaul. Ya, diskusi, saling bertanya, ya, saling mempertanyakan, saling berdiskusi. Dan pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu, karena di ayat ini, di surah ini diajarkan kita bagaimana cara diskusi yang elegan, adab dalam berargumentasi, cara dalam menyoal, cara dalam menjawab. Dan ini sudah tuntas saya terangkan di pertemuan lalu. Yang keempat, ada juga isyarat-isyarat ilmiah di sini dari nama yang keempat al-mu'sirat, diambil dari ayat yang ke-14. Nanti kalau sudah masuk ke ayat ke-14 ini, saya juga bawakan kitab tafsirnya yang sesuai dengan pembahasannya. Jadi insya Allah di awal jumpa kita, saya sudah tunjukkan beberapa kitab-kitab tafsir yang sesuai dengan pembahasan. Misal, kalau kita membahasnya dari segi riwayat, mana dalilnya, hadisnya seperti apa, riwayat asarnya bagaimana, kaul sahabatnya apa, maka kita bisa gunakan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari misalnya, atau tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, kalau kita ingin membahas sisi kedalamannya misalnya, maka nanti ada Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi atau Ruhul Ma'aninya Al-Alusi. Kalau nanti bicara tentang aspek sosiologis, nanti ada tafsir Al-Maraghi. Kalau berbicara tentang kandungan bahasa dan kedalaman maqasid syariah, ada tafsir Tahrir wa Tanwir misalnya. Nanti ketika masuk kepada sisi ilmiah, karena ada isyarat-isyarat ilmiah dalam Quran untuk diriset. Jadi ayat itu tidak turun begitu saja menginformasikan. Dari mana Nabi yang tinggal di tempat yang jauh dari peradaban, ya, tidak masuk pengetahuan ke dalamnya, hanya aksesnya terbatas di situ saja, keluar masuk orang. Itu kan Mekah itu tempat yang di lembah kan? Ya, terbelakang, jauh dari peradaban. Kok bisa menerangkan tentang awan? Dari akumulasi di atas awan ini ada proses kimiawi melahirkan dan menurunkan hujan. Dari mana pengetahuan itu Nabi dapatkan? Ya, tapi itu isyarat kepada kita untuk meriset ada apa di awan itu. Bagaimana cara merisetnya? Nanti melahirkan macam-macam ragam awan. Apa yang jenisnya cumulonimbus itu? Bagaimana awan yang begini? Nanti ada ayat-ayatnya kita turunkan, baru kita hadirkan kitab-kitab tafsir yang terkait dengan itu. Itu nanti yang kelak disebut dengan tafsir ilmi. Jadi dari satu surah ini saja kita belajar bagaimana mengagungkan Al-Quran. Kedua, bagaimana kita melihat secara psikologis berinteraksi dengan orang-orang lain sekitaran kita sehingga memahami mereka dan berinteraksi dengan benar. Kapan saatnya tersenyum, kapan saatnya kita bersama-sama merasakan kesedihan. Yang ketiga, belajar cara berargumentasi yang baik dan memetakan persoalan dengan benar. Dan yang keempat, orang Islam itu orang yang pintar, ilmiah, rasional. Jadi banggalah menjadi muslim, karena seharusnya sebagai seorang muslim bagus dalam berkomunikasi, bergaul dengan benar, berargumentasi dengan elok, dan selalu ilmiah cara berpikirnya. Dan itu sudah diisyaratkan dari sejak kita bangun dari tidur. Nanti pembahasannya saat masuk surah At-Takwir. Sekarang kan masih di An-Naba. Itu pun baru 5 ayat. Paham sekarang? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, baru kita masuk pada ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir pertemuan yang lalu, kita telah sampai kepada ayat 4 dan 5 yang menghadirkan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa ngeyel saat diingatkan. Pada orang-orang yang bertahan dengan keburukan saat diberikan keterangan-keterangan dampak dari keburukannya. Di masa lalu, ada orang-orang yang senantiasa menyoal Al-Quran. Dan diisyaratkan akan terjadi di masa depan. Karena itu tidak disebut siapa orangnya, kapan kejadiannya. Seperti pernah saya terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Artinya, kekinian pun akan ada orang yang suka iseng menyoal Quran.
Akan ada orang yang suka mengolok-olok isi Al-Quran karena ketidaktahuannya. Maka diterangkanlah kemudian oleh Allah melalui Rasulullah SAW dari tafsir maknanya, dari penjelasan sejarahnya sampai prakteknya. Tapi dengan itu semua pun masih ada yang nekat kemudian mengolok-olok firman Allah ini. Maka disampaikanlah kepada golongan ini, kalla saya'lamun. Kalla, jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah sekalipun. Kan di situ di mushaf terjemahkan sekali-kali tidak, gitu kan? Jangan pernah sekalipun lakukan yang seperti itu. Jangan bertahan pada keburukan demikian. Saya'lamun, karena satu saat engkau akan mengerti, mengetahui apa akibat dari perbuatanmu itu. Kemudian ditegaskan, thumma kalla saya'lamun. Ingat, saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, dan ini saya kuatkan dengan tafsir nanti ya. Nanti ada di kitab At-Tahrir wa Tanwir tentang kajian bahasanya. Yang keempat dan kelima, terlihat lafadznya serupa, tapi maknanya beda. Ya, ingat ya. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, ada lafadz yang dibacakan sama, itu indahnya setiap satu kalimat, satu ayat dengan yang lainnya yang dibacakan sama itu maknanya beda. Kalau di ilmu tafsir itu namanya taksis di maknan jadid. Setiap ada yang kelihatan sama bahkan dibacakannya, tapi ternyata maknanya tidak sama dengan yang pertama. Contoh, yang paling gampang begini. Di surah Ar-Rahman itu kan? Ya, disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak disebutkan. Itu antara satu dengan yang kedua beda artinya. Antara dua dengan yang ketiga tidak sama. Sampai pada yang terakhir itu nggak sama artinya. Ya, di terjemahan aja terjemahkan sama. Tapi dari segi tafsir antara yang pertama dengan yang kedua itu nggak sama. 16 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang terakhir 16 terakhir ya di surah Ar-Rahman itu berbicara tentang surga. 8 untuk surga yang pertama. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Setelah itu nanti ada 8 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai ke kalimat wa min dunihima jannatan. Setelah itu 8 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai yang terakhir. Dan itu antara satu kedua beda maknanya. Dua ketiga beda maknanya. Dan itu ternyata mengurutkan urutan tingkatan surganya yang 8 jenis itu. Ya. Maka yang di sini pun 4 dan 5 itu nggak sama. Jadi yang pertama kalla saya'lamun, ini harus saya sebutkan dulu karena akan mengantarkan pada yang ke-6. Saya tuliskan dulu ayat yang keempatnya. Kalla saya'lamun. Baik. Kemudian ayat kelimanya, thumma kalla saya'lamun. Ini ya. Perhatikan baik-baik. Yang ini janganlah sekali-kali berbuat demikian. Kalla. Jangan pernah bersikap begitu. Artikannya seperti itu ya. Baik. Kadang-kadang suka ambigu mengartikan sekali-kali tidak. Kalau 2 kali bagaimana? Jangan pernah sekali-kali berbuat begitu. Jangan pernah lakukan yang demikian. Ingat rumus cepatnya, kalau ada kalla berarti bahaya. Ingat ya? Kalau ada kalla berarti apa? Bahaya. Jangan dipotong videonya ya, untuk tafsir aja ini. Ya. Saya'lamun, kelak kamu akan mengetahui, kelak kamu akan mengerti. Dari kata alima bisa diartikan mengetahui, bisa diartikan mengerti. Sudah? Thumma kalla saya'lamun. Biasanya begini, kalau ada yang kedua disebutkan, berarti pada peringatan yang pertama masih diabaikan. Sudah diingatkan, masih ada yang mencoba melakukan. Maka ditegaskanlah dengan kata yang kedua. Maka ini disebut dengan taukid. Hei, jangan pernah kerjakan, jangan lakukan. Nah kemudian, thumma kalla, ya, aku tegaskan. Maka kalla yang kedua di sini bermakna taukid, bermakna penegasan. Ya. Aku tegaskan dia, jangan dikerjakan,
Jangan lakukan. Kemudian thumma kalla apa? Saya'lamun. Yang kedua ini, alima yang di sini itu sudah berbeda maknanya dengan yang pertama. Yang ini mengetahui, yang ini mengerti, yang ini sudah ancaman pada yang paling tinggi. Nanti kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Jadi sudah merasakan. Karena itu nanti tahapannya ada ilmal yakin, ada ainal yakin, ada haqqul yakin. Jadi kalau yang ini tahapnya ilmal yakin dan ainal yakin, hei, jangan lakukan mengolok-olok Quran begitu. Itu bahaya. Jangan kerjakan. Itu ilmal yakin karena informasinya langsung dari Allah. Kalau tidak nanti kamu tetap bertahan, kamu ketika akan kembali kepada Allah dalam sakaratul mautnya akan merasakan sesuatu. Terlihat itu nanti ainal yakin. Tapi kalau kamu masih bertahan demikian, ini thumma kalla saya'lamun, kamu akan merasakan betapa pedih dan beratnya ya apa yang akan ditanggung oleh orang-orang yang mengolok-olok Al-Qur'an. Jelas sampai sini? Baik. Yuk kita masuk ke ayat yang ke-6. Sekarang kita akan belajar tentang logika berpikir. Ya. Pelan-pelan. Jadi kalau kita ngaji tafsir dengan benar, itu pasti cerdas. Ya, dan cara berpikirnya itu jadi runtut, terukur. Bapak Ibu sekalian, saya ingin gambarkan begini dulu. Saya ingin kasih contoh sebentar ya. Anda bekerja di satu perusahaan. Kemudian ada pimpinan misalnya. Lalu pekerjaan Anda sudah berlangsung selama 5 tahun. Dalam 5 tahun itu, banyak pengalaman yang telah diberikan oleh pimpinan. Diberikan arahan, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan. Setelah itu dicukupkan berbagai hal kebutuhan, diterangkan. Ini dampaknya begini, kerjakan ini, hasilnya akan begini. Ya, engkau kerjakan begini, yang didapatkan akan seperti ini. Sehingga pekerjaan Anda terasakan dari pengalaman itu. Dapat sesuatu, sukses berjalan. Kemudian, pada tahun yang ke-6, masuk awal tahun yang ke-6, mulai ada arahan pimpinan yang Anda debat misalnya. Ya, ketika mengarahkan, kerjakan seperti ini ya, lalu Anda mengatakan, wah, itu nggak bagus demikian. Ya, boleh jadi nanti akan begini-begini. Itu nggak benar. Apalagi misalnya Anda menyangkalnya tanpa argumentasi. Saya nggak mau begitulah, ya. Saya nggak mau saja misalnya. Maka pimpinan mengatakan, bukankah 5 tahun yang lalu, yang ke belakang itu, kan sudah kamu rasakan kalau kamu begini, nanti akan seperti ini. Bukankah aku sudah berikan bimbingan kepadamu dan kamu rasakan? Bukankah sudah aku berikan nasihat kepadamu dan kamu mengetahuinya? Bukankah ketika kipas angin dinyalakan bunyinya mulai terdengar? Tadi nggak ada kan ya? Bagaimana kalau dimatikan saja supaya saya nggak bersaing? Baik, nah alhamdulillah. Bukankah bunyinya sudah tidak ada? Ya? Ya masih ada. Nah, jadi pimpinan ini ingin menerangkan semua kontribusi yang telah dirasakan oleh bawahannya. Ya, telah dirasakan oleh orang yang mengikutinya selama ini dan dijelaskan dan itu terasa. Memang sudah dirasakan, dinikmati, dijalani dan sebagainya. Kira-kira kalau ada orang berargumentasi dengan Anda dan menampilkan segala yang telah kita rasakan manfaatnya, hasilnya, masih bisa menolak nggak argumentasinya? Masih bisa menyoal nggak? Ya? Atau Anda datang kepada orang tua, mendebat kepada orang tua sesuatu, lalu ibu Anda mengatakan, kan mama yang mengandung kamu, melahirkan kamu, merawat kamu, sudah memberikan arahan kepada kamu, mama sudah mengalami semua ini, kamu akan ke tempat itu, mama sudah pernah ke sana, kan sudah mama tunjukin juga, kenapa mau maksa ke sana? Kalau sudah dirasakan, diberikan penjelasan dengan nyata dan kita rasakan sendiri, apakah masih mungkin kita menyoal?
Oke, sekarang dengan cara yang sama, dengan argumentasi yang sama, dengan logika dan cara berpikir yang sama, ada orang-orang yang menyoal Al-Quran. Al-Quran itu firman siapa? Oke, satu. Premisnya satu. Al-Quran firman Allah. Oke? Allah itu Tuhan bukan? Maha kuasa tidak? Maha segalanya tidak? Baik. Semua yang bersumber dari Allah benar tidak? Yakin? Baik. Sekarang Allah tampilkan. Aku beri contoh, kata Allah. Siapa yang membentangkan bumi? Siapa yang menciptakan bumi? Membentangkan di dalamnya semua yang ada di bumi sehingga nyaman untuk dijalani aktivitas di dalamnya. Siapa? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Kalau Anda yakin semua itu dari Allah, lantas kenapa Anda menyoal firman Allah? Maka dari itu, ketika ada orang-orang yang menyoal firman Allah dan disebutkan di ayat 1 sampai dengan 3, yang pekerjaannya cuma iseng nyoal, dan diingatkan di ayat yang keempat dan kelima, tidak mampu juga untuk meredam apa yang mereka lakukan, maka disentuh bagian terakhir. Yang pertama kan sudah bagian tertinggi di hatinya, ya kan? Ya, diminta untuk mengingat kepada Allah kan? Nggak sadar juga, maka dicek sebenarnya orang itu berpikir atau tidak. Ya, maka diceklah kemudian sisi akalnya, intelektualitasnya. Jadi yang akan kita jalani dan kita dapati orang-orang yang seringkali menyoal itu kita akan bisa uji. Yang pertama, mereka itu satu, apakah punya keimanan tidak dalam hatinya, dalam jiwanya? Apa masih punya hati untuk bisa merasakan? Yang kedua, kalau yang pertama tadi konektivitasnya dengan Tuhan, masa iya sih ada hamba menyoal Allah, menyoal Tuhannya sendiri? Kan? Jadi ditanya, ini sebenarnya punya hubungan baik nggak dengan Tuhannya? Kan? Atau yang kedua, kalau memang dia merasa tidak bertuhan atau tidak punya hubungan baik dengan Tuhannya, masih berakal nggak? Karena hanya hewan yang tidak berakal. Ya, kalau ada burung beo menyoal sesuatu, namanya beo. Tetap hewan. Tapi kalau Anda kan manusia punya akal. Perbedaan antara manusia dengan hewan itu terletak kepada akalnya. Maka di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-14 disebutkan dulu jalan untuk logika berpikir supaya dia merenungkan, masih punya akal nggak? Jelas? Kalau diberikan hati tidak berfungsi, diberikan akal tidak difungsikan, nih, hati-hati dengan ancaman yang mungkin didapatkan saat engkau berpulang kepada Allah. Makanya nanti ayat ke-15 dan seterusnya berisi tampilan-tampilan jawaban bagi orang yang masih bertahan, maaf, dengan keburukannya sampai tidak memfungsikan akal dan hatinya. Jadi kalau ada orang beraktivitas, baik dengan lisannya, pekerjaannya, tindakannya, dan tidak menggunakan akalnya untuk berpikir dari apa yang ia kerjakan itu, mau korupsi, dia nggak mikir apa dampak dari korupsi itu. Mau mencuri, dia nggak berpikir apa dampak dari pencurian itu. Dan dia tidak menggunakan hatinya, nuraninya ketika mengerjakan perbuatan maksiat itu. Apa yang akan dia dapatkan saat dia berpulang ke hadapan Allah? Itu nanti akan ditampilkan di ayat 15 dan seterusnya. Tapi sebelum masuk ke sana, Allah ajak kita berpikir dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Paham konsepsi di ayat ini? 6 sampai 14, mengerti jalurnya? Baik, kalau sudah paham, yuk kita baca ayatnya. Kita belum masuk ayatnya, saya jelaskan dulu ya, gambaran umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Ada 5 huruf yang kalau kita baca, dia di tengah-tengah dia mati, maka bacanya memantul, mantul, tep, 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 tep. Dalam bahasa Arab disebut dengan kol-kolah namanya. Ya, hurufnya 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Plus qutbu jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi kalau dia harakatnya sukun, mati di tengah-tengah, bacanya mantul. Alam naj'a. Jadi, alam naj'a. Plus alam naj'alil arda mihada.
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا mu'sirat. Nah, bukan si, bukan si, jadi nggak usah monyong, ya. Bukan si, bukan si, tapi si, so, si, mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Astagfirullahaladzim. Semoga bacaan kita menambah keberkahan dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buru pahalanya dulu sebelum tafsirnya. Ayat 6 sampai dengan ayat 14 menyentuh akal dan logika kita untuk berpikir. Allah menyebutkan dulu berbagai bentuk karunia dan keagungan Allah yang kita rasakan dalam kehidupan, yang dengan merasakan itu kita menyadari tak akan mungkin ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah. Setelah kita sadar bahwa yang selama ini kita rasakan berasal dari Allah, dan logika kita diajak berpikir bahwa yang membuat ini, yang mampu hanya Allah saja, maka dengan itulah secara tidak langsung nanti akal kita akan disentuh untuk membenarkan semua keterangan yang Allah firmankan. Kalau tidak sampai sadar juga, artinya akalnya nggak berfungsi sehat. Nanti ada yang akalnya tidak sehat, ada rohnya yang tidak sehat, ada fisik yang tidak sehat. Kalau fisiknya tidak sehat, datang ke rumah sakit, berobat ke dokter. Akal kurang sehat, datang ke tempat-tempat majelis ilmu, belajar di situ untuk menajamkan akalnya. Rohnya kurang sehat, datang ke ulama, tunaikan ibadah, datang ke tempat-tempat yang meningkatkan spiritualitasnya. Yang berbahaya adalah ketika rohnya sakit, akalnya ikut sakit. Maka kemudian dicek bagaimana akal kita masih berfungsi dengan benar atau tidak. Ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah engkau telah merasakan bahwa aku menjadikan fungsi bumi itu mudah untuk beraktivitas? Aku bentangkan di dalam bumi itu supaya engkau mudah menjalani aktivitas di dalamnya. Yuk pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini
bukan ingin tentang menunjukkan bentuk bumi. Jadi tidak ada diskusi tentang bumi bulat atau datar.